Sekarang kita hitung 1 dibagi 2 dikali I itu 3,14 dikali dengan R yang kita gunakan di sini adalah 1, kemudian dikali nilai kapasitornya adalah 3,3 mili yang mili berarti 0,0553. Nah, maka frekuensi LPF yang kita gunakan di angka ini adalah sekitar 30 Hz. Berarti LPF nya adalah 30. Kemudian diloloskan kita cek sinyalnya yang sama gitu. Buat sinyal input, kemudian kita plot juga sinyal output. Ini harus lolos. Ini terjadi penurunan karena adanya resistor, tapi penurunan ini tidak terlalu signifikan. Kemudian ketika kita menggunakan 3 tingkat di sini, kita cek. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita pisah saja, kita buat 3 plot. Nah, ketika kita lihat di sini, ketika inputnya adalah 20 Hz dengan tegangan puncaknya 5 volt sampai negatif 5 volt, maka ketika kita menggunakan satu rangkaian LPF, ini pun dia nilainya turun. Di awalnya 5 jadi sekitar 4 lebih, nilainya 4 lebih, 4,5 kurang. Nah, tapi ketika kita menggunakan 3 tingkat LPF, nilainya jauh lebih turun lagi, karena di sini nilainya adalah sekitar di bawah 1,5 volt. Seharusnya sinyal LPF ini ketika frekuensinya 20 Hz, dia harusnya lolos. Tapi ternyata ini nilainya terjadi atenuasi penurunan karena adanya resistor, tegangan jatuh pada resistor di sini. Jadi untuk LPF yang paling efektif adalah ketika kita menggunakan satu rangkaian RC saja. Ketika kita menggunakan RC-nya lebih dari satu, misalnya seperti ini RC, maka LPF ini akan menurunkan tegangan atau amplitudo, dan itu tidak bagus. Karena yang kita inginkan adalah hanya memblok frekuensi tertentu saja. Tapi ini seharusnya lolos, malah ikut terblok juga. Untuk LPF pas
masif yang 3 rangkaian ini. Jadi yang lebih baik adalah ketika kita menggunakan satu rangkaian RC untuk LPF. Nah, ini ketika kita menguji inputnya adalah 20 Hz, kemudian kita variasikan, misalnya 10 Hz. Nah, ini seharusnya 10 Hz, kemudian kita variasikan, misalnya 10 Hz. Nah, ini seharusnya nilai 10 Hz ini adalah nilainya lebih kecil daripada frekuensi LPF yaitu 30 Hz, maka seharusnya lolos. Tapi kita lihat sekarang. Bagaimana sinyalnya? Di sini sinyal inputnya 5 volt, di sini 4,5 lebih. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan 3 rangkaian RC, ini turun menjadi kurang dari 3 volt. Seharusnya tetap 5 volt. Kalau kita ingin membuat desain yang baik, maka pilihannya tetap untuk satu rangkaian RC lebih baik daripada 3 rangkaian RC untuk LPF. Kebalikan dari HPF, ketika kita menggunakan rangkaian CR-nya lebih dari 1, itu bagus. Berbeda dengan LPF, ketika kita menggunakan rangkaian RC-nya lebih dari 1, dia justru akan turun. Sekarang kita uji untuk frekuensi di atas frekuensi ambang. Nah, misalnya adalah 100. Siapanya adalah tadi 30. Pastinya kalau 100 berarti dia harusnya terbuka. Kita cek sekarang. Ini adalah input yang hijau, kemudian yang biru ini adalah output untuk satu rangkaian RC, dan yang merah ini adalah output untuk 3 rangkaian RC. Nah, di sini terlihat efektivitas sebenarnya. Ketika kita menggunakan 3 rangkaian RC ketika blok, dia lebih baik. Karena di sini outputnya sudah volt, sekitar 100 volt puncak. Sedangkan ketika menggunakan satu rangkaian RC di sini, amplitude-nya adalah sekitar 1,4 volt. Ketika kita menggunakan satu, ini pun sudah terbuka juga. Jadi ketika kita memberikan frekuensi di atas frekuensi ambangnya, misalnya frekuensi ambangnya tadi 30, diberikan 100, kemudian terjadi pemblokan sinyal. Ini sudah sesuai dengan teori. Demikian untuk rangkaian high pass filter dan low pass